Selamat bertemu Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Kita berada pada minggu kedua Paskah, yang disebut juga sering sekarang Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu ini kita dihantar untuk merenungkan sesuatu yang menarik, terutama mengenai reaksi para murid ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kita mulai dulu dengan cerita biasa. Seorang kosmonot Rusia, orang pertama yang terbang ke luar angkasa, namanya Yuri Gagarin, tahun 60-an. Dan kita tahu waktu itu masih Soviet nama negaranya. Dan Yuri Gagarin ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Lalu setelah dia selesai mengelilingi bumi, dia kembali ke bumi. Dan apa katanya? Saya telah naik ke angkasa, dan katanya Tuhan ada di atas angkasa. Surga katanya ada di atas. Saya tidak melihat Tuhan. Tuhan tidak ada. Logika Yuri Gagarin, si ateis ini, logika yang terbalik. Dan sering kita pakai logika itu tanpa kita sadar. Saya tidak melihat sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada. Yang benar seharusnya ialah karena dia tidak ada, maka saya tidak bisa melihatnya. Itu yang tepat. Sesuatu tidak ada, maka tentu saya tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau logikanya terbalik, saya tidak melihat, maka tidak ada, itu logika yang salah. Saya bawa dompet sekarang di sini. Kalian tidak melihat kan? Apakah dompet itu tidak ada? Ada di saku saya. Jadi sesuatu yang tidak kita lihat belum tentu tidak ada. Tetapi yang tidak ada pasti tidak bisa kita lihat. Nah, logika seperti inilah yang sering membuat orang menyangkal Tuhan. Saya tidak bisa merasakan Tuhan, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, saya tidak bisa melihat Tuhan. Maka Tuhan tidak ada. Dan logika itulah kemudian dipakai oleh Thomas. Ketika ia diberitahu oleh rasul-rasul lainnya bahwa mereka telah melihat Tuhan, mereka menerima roh dari Tuhan, mereka mendapatkan pengutusan dari Tuhan. Dan Thomas mengatakan, sebelum saya melihat luka di tangan Yesus, di lambung Yesus, bahkan mencucukkan jariku ke luka di tangannya dan lambungnya, saya tidak akan percaya Yesus bangkit. Kenapa? Thomas mengatakan, saya tidak percaya karena ia tidak melihatnya, tidak merasakannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, logika seperti ini sering membuat kita jadi keliru dan iman kita menjadi terganggu. Karena apa? Karena iman kepada Yesus tidak didasarkan pada kemampuan kita melihat Yesus atau merasakan atau mendengarkan suara Yesus. Kita ini ciptaan. Kriteria Tuhan jauh lebih tinggi. Iman itu tidak dibatasi oleh kemampuan indrawi kita. Iman itu dibatasi oleh atau ditentukan oleh bagaimana kita merasakan Tuhan berbicara bukan dalam diri kita sendiri, terpisah dari orang lain, seperti Thomas terpisah dari orang-orang murid-murid lain, lalu dia tidak melihat Yesus dan tidak percaya pada Yesus. Ketika iman itu dibangun bersama dengan gereja, bersama dengan kelompok, maka iman itu akan membuat kita mempercayai kehadiran Tuhan. Lihatlah, ketika Thomas berada di luar para murid, ia tidak merasakan Yesus. Tapi seminggu kemudian ketika Thomas bergabung dengan para murid, Tuhan hadir dan Thomas yakin bahwa memang Yesus telah bangkit. Karena itu ia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Saudari-saudara terkasih, untuk membangun iman kita kepada Yesus, jangan mengandalkan
kemampuan diri sendiri, memisahkan diri kita dari orang lain. Tetapi kita harus bangun iman kita di dalam gereja, dalam kebersamaan, hadir di dalam persekutuan, merenungkan bersama sabda Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam tubuh dan darah yang kita terima dalam Ekaristi. Melakukan nilai-nilai Kristiani dalam bersama dengan orang lain. Seperti dalam bacaan pertama, orang-orang terpaku melihat cara hidup orang bersama dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena teladan dari orang beriman pada Yesus secara bersama dalam keluarga meyakinkan orang akan Tuhan yang bangkit. Karena itu saudari-saudara terkasih, minggu ini kita diyakinkan akan kerahiman ilahi, akan belas kasih Tuhan, akan Tuhan yang bangkit kalau kita semakin rela hidup bersama dengan saudara-saudara lain. Hidup dalam iman dengan saudara-saudara yang lain. Hadir dalam kebersamaan dengan saudara-saudari seiman. Berkarya bersama, berdoa bersama. Dan kita akan dikuatkan. Kita akan diyakinkan. Kita akan diteguhkan bahwa sungguh Tuhan memang bangkit. Tuhan mencintai kita. Tuhan memberikan kepada kita misi untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mencintai. Berbahagialah orang yang tidak melihat dengan matanya, namun percaya. Tuhan memberkati.